Heyo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 65. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa hari kemudian, aneh nggak tahu ya ini di mana karena nggak dijelasin di komiknya. Tapi kayaknya sih ini di keluarga Jun. Jun Xiao dan kawan-kawan udah balik ke keluarga Jun. Di depan sebuah rumah, Jun Xiao sedang merapikan rambut seseorang, sementara Jun Zhengjian dia sedang bergelantungan di atas pohon dengan santainya. Ada juga Nona Ajiu yang sedang memainkan kukin miliknya di atap rumah ini. Setelah beberapa saat, Jun Xiao selesai merapikan rambut orang ini. Orang ini sendiri adalah tubuh Little Alang yang kemungkinan telah disempurnakan oleh Jun Xiao sebagai sebuah boneka tempur. Jun Xiao lalu berkata, "Saudara Zhengjian, suara kukin ini memiliki niat pedang 100.000 orang. Ini seharusnya bisa membantumu untuk meningkatkan ilmu pedang milikmu itu." Mendengar itu, Jun Zhengjian pun turun dari atas pohon dan menjawab, "Benarkah? Tapi kenapa aku hanya merasakan seperti ada badai pedang yang bergemuruh di pikiranku?" Jun Zhengjian menggelengkan kepalanya karena tidak mengerti. Meskipun dalam hal ilmu pedang, dia memang sangat berbakat, tapi level Jun Zhengjian saat ini masih belum cukup untuk memahami niat pedang yang dikeluarkan oleh Nona Ajiu. Jun Xiao hanya bisa menghela nafas saat melihat itu. Setelah larut malam di sebuah hutan bambu, "Senior, salam Jun Xiao pada Nona Ajiu. Panggil saja aku dengan namaku. Panggilan senior terdengar seperti aku sudah tua," kata Nona Ajiu sambil memetik senar kukin di depannya dengan jari-jarinya. "Baiklah Nona Ajiu, ayahku, dia orang seperti apa?" tanya Jun Xiao. Nona Ajiu berhenti memainkan kukinnya setelah mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Dia sangat ahli dalam bertarung." Mendengar itu, Jun Xiao terkejut. Evaluasi macam apa ini? Pikir Jun Xiao dalam hati. Tapi itu bukanlah akhirnya. Dengan mata yang berbinar, Nona Ajiu melanjutkan. "Dia juga sangat mendominasi," seru Nona Ajiu. Jun Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam setelah mendengar itu. Dia tidak menggali lebih dalam dan malah langsung menanyakan hal yang sangat ingin dia tanyakan sejak dulu. "Nona Ajiu, bagaimana sebenarnya keadaan ayahku sekarang?" tanya Jun Xiao. Mendengar pertanyaan itu, Nona Ajiu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Orang-orang terdekatmu belum memberitahumu tentang ini, jadi aku juga tidak bisa memberitahumu. Tapi cepat atau lambat, ketika saatnya tiba, kau pasti akan diberitahu oleh mereka," ucap Nona Ajiu. Mendengar jawaban Nona Ajiu, Jun Xiao hanya bisa mendesah di dalam hatinya. Sementara itu di suatu tempat, ini adalah markas dari pembunuh dunia bawah. Api berkobar di tempat ini. Api itu membakar apapun yang ada di tempat ini. Malam yang gelap dan berangin. "Hei si Pakun, apa kalimat selanjutnya?" tanya leluhur ke-16 keluarga Jun, Jun Siliu. Leluhur ke-18, Jun Siba, lalu menjawab, "Waktu yang tepat untuk pembunuhan dan pembakaran." Mendengar itu, Jun Siliu menyeringai menyeramkan. "Kau benar sekali, si Bakun." Dunia bawah, sebuah organisasi pembunuh yang tersembunyi di kegelapan. Sebuah kekuatan abadi pernah ingin memusnahkan organisasi pembunuh ini. Tapi karena mereka tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya, kekuatan abadi itu justru dibalas dengan dendam berdarah oleh anggota pembunuh dunia bawah yang tersisa. Kekuatan abadi itu pun hancur dan warisan mereka hampir musnah.
Sejak saat itulah, orang-orang tidak berani lagi macam-macam dengan organisasi pembunuh ini dan hanya bisa menerimanya secara diam-diam. Namun hari ini, organisasi pembunuh terbesar di alam abadi Huang Tian ini dengan mudahnya dimusnahkan oleh keluarga Jun. Tidak ada satupun anggotanya yang selamat. Berita ini dengan sangat cepat menyebar ke seluruh alam abadi Huang Tian. Di dinasti Dewa Panwu, seorang pelayan berlari dengan tergesa-gesa dan langsung memberitahu Wu Mingyue tentang berita ini. Setelah mendengarnya, Wu Mingyue berpikir dengan getir di dalam hatinya. Ini pastilah peringatan dari keluarga Jun pada dinasti Dewa Panwu. Itulah konsekuensi dari menyinggung mereka. Wu Mingyue memandangi pemandangan di luar jendela dengan berbagai pikiran yang berkecamuk di dalam hatinya. Setelah semua ini, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Saat dia sedang melamun, "Yo, suamiku!" Feng Qingling tiba-tiba muncul di depan Wu Mingyue. Wu Mingyue terdiam. Feng Qingling juga berdiam di sana dengan canggung. Kemudian, bam! Keterlaluan. Ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Feng Qingling meringis. Pipinya bengkak akibat tamparan Wu Mingyue itu. Hargai dirimu sendiri, rekan Taois. Dinasti Dewa Panwu tidak pernah mengakui identitasmu. Wu Mingyue menyilangkan lengannya dengan kesal. Baiklah, aku menyerah. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Pria bernama Chen itu, bukankah kau mengenalnya? Tanya Feng Qingling. Wu Mingyue terkejut setelah mendengar Feng Qingling menyebutkan tentang Xiao Chen. Feng Qingling lalu menjelaskan apa yang telah terjadi. Saat kami akan kembali ke gunung spiritual Segudang Phoenix, kami menemukan sesuatu yang mengerikan. Kembali ke beberapa saat sebelumnya, di sebuah kota terpencil di wilayah dinasti Dewa Panwu. Kota ini telah menjadi sebuah kota mati. Semua orang di kota ini telah terbunuh. Feng Qingling dan Suwanyi yang akan kembali ke gunung spiritual Segudang Phoenix dan kebetulan melewati tempat ini, kemudian turun dari tunggangan mereka dan memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi pada kota ini. Saat mereka memeriksanya dengan indera spiritual mereka tidak bisa merasakan satu orang pun yang selamat. Melihat ini, Suwanyi langsung menyarankan untuk kembali dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Saat Feng Qingling akan menyetujuinya, dia tiba-tiba teringat akan sosok Chun Xiao. Feng Qingling pun langsung menolak saran adiknya itu. Setidaknya, Feng Qingling berpikir untuk memberitahu seseorang di dinasti Dewa Panwu agar mereka bisa menyelidiki masalah di kota ini. Namun saat mereka akan pergi, Suwanyi menemukan sesuatu. Dia melihat bekas cakaran besar di sebuah bangunan. Suwanyi ingat bahwa ini adalah dampak dari jurus pamungkas yang dikeluarkan oleh Xiao Chen. Mustahil, Xiao Chen tidak akan pernah melakukan hal kejam seperti ini, teriak Wu Mingyue. Feng Qingling langsung menutupi telinganya. Kenapa kau berteriak sekeras itu? Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi dan melihatnya sendiri, kata Feng Qingling. Aku di sini hanya untuk memberitahumu karena sepertinya kau mengenal bocah itu. Terserah jika kau mau percaya atau tidak. Lagi pula, yang mati bukanlah orang-orang dari gunung spiritual Segudang Phoenix. Kalau begitu, aku permisi. Saat Feng Qingling akan pergi, Wu Mingyue langsung menarik lengannya. Tunggu, aku yakin Xiao Chen tidak akan membunuh seseorang kecuali mereka memang benar-benar bersalah. Bawa aku ke sana, aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, ujar Wu Mingyue dengan tekad di matanya. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Buat yang mau nyawer atau donasi, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata,
Bye.